diberi kesempatan pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan taklim kita yang mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam bagi Allah curahkan ke junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi keluarganya, kepada sahabatnya, kepada ulama, tentunya kami sore-sore termasuk orang sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, yang kami banggakan, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan sebelumnya. Yang pertama, insya Allah warga Kabupaten Kabupaten Bogor kita terhindar dari berbagai macam penyakit lahir maupun mati, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu kami PKM Masjid Al-Mutia sedang mengampar karpet. Tetap kita pun harus menjaga protokolnya. Insya Allah dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi renggang di antara kita. Kita akan tetap bersatu. Maka silakan ibu dan bapak bisa merapat duduknya dengan bersama dengan temannya, tetap dengan menjaga protokol. Kami alhamdulillah sudah mengampar karpetnya untuk para jamaah semuanya. Satu, yang kedua kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala penyakit lahir dan batin yang saat ini berada di lingkungan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, mari bersama-sama dengan keberkahan Fatihah semuanya, mudah-mudahan almarhum keluarga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, tentunya diberikan kenikmatan oleh Allah sampai hari kiamat. Dengan keberkahan Fatihah juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan keberkahan Fatihah juga mudah-mudahan kita semua, hidup kita semua bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa kita ini. Ala nihya wa quliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Sekali lagi kami haturkan selamat datang. Ini teman-teman kami para jamaah berkonfirmasi. Ada dari satu komunitas yaitu The Workers. Ya alhamdulillah beliau sudah 2 kali bersama kita ngaji bareng bersama The Workers ya. Nanti ini alhamdulillah beliau hadir dalam kajian pada kita yang kedua kali ini. Tapi di beberapa macam masjid pengajian dari hadir, dan alhamdulillah pada hari ini kita langsung akan live nanti di YouTube bersama The Workers dan tausiah yang akan sampaikan pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Ahmad Hamzah Maulana, pimpinan Kosma Forum Asatidz Bupati Bogor. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya menambah-nambah keimanan kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bi syafa'ati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah wal barakati اهدنا الصراط المستقيم
وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد وقال تعالى في محكم كتابه تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم المكارم والأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عن أبي بكر الصديق من أنفق درهما بنور النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أجرا في الظلال والبدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقام بمولد كنت شافعا له يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن عثمان رضي الله عنه من أنفق بدرهم على تركة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وجب شفاعته وكان أجرا ب700 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أظلم بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه من الدنيا بالإيمان ويدخلون الجنة بغير حساب أو كما قال رسول الله. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah yang Maha Suci yang Maha menjaga dan memelihara kita. Berjumpa kembali di Masjid Al-Mu'tiyah, masjid yang always menemukan ilmu dengan setia, bersama Ustaz Dariat yang tidak pernah gentar dalam membaca ayat, bersama Ketua DKM Bapak Zahid yang selalu gemar bekerja agar matinya syahid. Amin. Kepada semua para jemaah, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, syukur dan puja kita kepada Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat engkau dengan doa, tempat orang sujud, syukur selesai segalanya. Kepadanya segala urusan kembali dan nyala segala urusan datang. Kembali salat masih kene bermadhab kepada madhab PHO. Jadi ayat Imam Syafi'i, ayat Imam Maliki, ayat Imam Hanafi, ayat Imam PHO. PHO masih jaga jarak. Alhamdulillah, ayat terus jaga jarak. Tidak ada jarak di antara kita. Aku dan kamu bisa kembali saling melindungi. Pergelinding yang betul. Mungkin di antara kita sudah tidak ada perantaraan kembali. Pada saat ini kita bersyukur kepada Allah, walaupun pakai masker, tetap intinya kepada hadis Nabi, khairukum falyatul khairun aw liyasmut. Sebaik-baiknya engkau, kata Rasulullah, adalah yang berucap bila baik dan diam bila tak baik. Jadi kadang-kadang diam itu lebih baik. Tak masker mah tekan tinggal itu senyum jeung menyentuh saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang masker bapak-bapak sekarang. Tengker manyung, tengker senian. Karena pakai masker, alhamdulillah kita menjadi kurang daya untuk lomba makan. Kita menjadi kurang daya dan kurang semangat untuk lomba bicara. Intinya, mari kita kembalikan kepada substansi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika mulut dimasker, sama dengan halnya pada saat nanti mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ada hari di mana mulut-mulut kalian akan dikunci, kata Allah dalam surat Yasin. Surat Yasin ya? Surat apa? Ayat berapa?
mereka bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka lakukan. Sebelum hari akhirat kita semua diajar di wadah Allah, bikin mulai untuk rapat mulut kita dengan perkataan yang tidak baik. Di masa itu salah satu contoh dan tuntunan ibrohnya supaya kita berbicara dengan baik. Kalau tidak baik, mending diam. Ayah, cicing, mulut, paham, diam, apa-apa dikunci. Iya, lengan, muntah-muntah baik karena WA. Sebab, maka saya pernah membahas tentang gibah virtual. Silakan teman-teman YouTuber kalau mungkin ada waktu nanti Hamzah channelnya dibuka. Ada namanya gibah virtual. Gibah virtual itu tidak bicara dulu, tapi lengan dia. Norawe coba minakan wak tina kontak hiji ka kontak batu, minakan tina kontak hiji ka kontak batu, itu sama. Makanya pasti hari ini sudah dibuktikan Allah. Waktu qalimuna aidihim berkata tangan-tangan mereka jempol. Oke. Kadang kenal meneh kerja, kadang lah kamu terus ribut gara-gara ini. Kalau dulu mungkin perkataan dan ucapan itu bisa didengarkan langsung oleh telinga, karena kalau di mulut ayat nama kumacaknya bisa mengeap ATT. Awas, nanti akan datang satu ketika watas adu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Pada saat tangan bicara, kaki menjadi saksi dan mulut mulai dikunci. Dan hari itu tidak ada manusia yang bisa selamat kecuali amal perbuatannya yang mendatangkan keselamatan. Bima kanu yaksibun, nggak semua bisa berdalih ini mulut, sudah tidak bisa berkata-kata lagi ini berbicara. Yang berbicara adalah mulut kita, tangan kita, dan yang menjadi saksi adalah kaki kita atas apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ya tempat jadi saksi. Mudah-mudahan kita neon dibuledan dengan jero apa jadi saksi. Ya selalu sekali karena ada HP itu selalu ada juga benda non bisa ada bisa goreng ke HP. Karena domain di air juga. Banyak akan. Karena di bahasa Inggris. Bahasa Inggris domain di air juga. Senjata itu dengan menyoga manusia yang dipenentu untuk apa? Lamun HP di sepengah pujama soleh insyaallah kamasalkan jadi nulungan perantara karena keselamatan. Tapi lamun HP di sepengah pujama anu teh iman, di sepengah pujama anu teh buka ilmu, insyaallah setiap hari produksi keburukan yang akan dihasilkan dari HP. Karena HP sudah mati, gampang tinggal duit betul. Oh, langsung pada. Tidak bisa ngirim, tidak bisa nerima, betul? Tapi kalau yang orang tidak beriman, sekalian dipakai produksi keburukan. Maka apa-apa kalau misalnya sampai nonton tenang ikut, tenang maju, teknologi dia akan maju. Yang pasti kita sebagai pengendali, kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk yang harus berpikir, tentunya harus lebih pintar. Tambahkan keimanan, pertebal keyakinan, dan segala mudah didapati, insya Allah bisa memilah dan memilih. Saksian ketika gara-gara nukia orang langsung neraka mau bilang ini kepira gara-gara nukia dibeli ke orang, pulsaan ke orang, ngabanan ke orang, ngepusing orang, malah nyeraka lengkap. Nah bilang ini, jadi demikian juga yang benar. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memegang keadaan. Jadi hari ini kaum muslimin kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di depan kita menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya hari ini kita menjadi saudara yang dipersaudarakan, menjadi seseorang yang dipersaudarakan oleh agama, bersatu di masjid yang sama, untuk berdoa kepada Tuhan yang sama, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang sama, yakni Rasul yang mendapat cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di awal sudah dibahasakan ada ilmu bulan buruk itu nalai bulu dan dengan kurang terusnya niatan taklim. Pada dawu Sayyidina Abu Bakar sahada ma'an ngabungkan man agama bimolidi kuntu syafi'an wa yaumul qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka kelak dia akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Bahkan barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk pembacaan kisah Nabi Muhammad SAW, maka infaknya sama dengan mereka memberikan modal kepada mereka yang perang di dalam perang Badar dan perang Hunain. Perang terbesar dalam Islam dulu adalah perang Hunain
perang Badar, dan kedua-duanya mutlak menang dimenangi oleh muslimin. Ada lagi, barang siapa yang bersedekah 1 dirham, maka baginya akan Allah gantikan 700 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Dan barang siapa yang duduk kemudian membacakan kisah Nabi Muhammad kata taklid, maka Allah pertama mengeluarkan mereka untuk dari dunia dengan iman. Tidak akan mati kecuali baik. Kata sudah aku orang ini. Iqam satu muqfi biha arwabatil hatimah bil mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah wa banahuma wa fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil ya Allah umat biasa meniru zaman ayeuna. Sayyidina Ali diikuti oleh Abu Nawas, sirna ila sulul firdaus. Aku bukan ahli surga. Aku bukan ahli surga. Dengan ibadahku aku tak bisa memperoleh dan mendapatkan 3 surga. Tapi kita akan buat menahan siksa neraka. Hanya Rahman, hanya Rahim, hanya kasih, hanya kepedulian Allah yang mampu memasukkan kita ke dalam surga, yang mampu mentaubati atau mengampuni dosa-dosa kita yang sedemikian banyak adanya. Oleh karena setiap hari kita hanya minta Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu. Kembali kepada tadi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah dengan salawat kepada Nabi bi husnil khatimah, kami mohon husnul khatimah nanti. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah dengan salawat atas Nabi bi husnil khatimah. Semoga kau antarkan kami nanti pada saat perpisahan antara raga dengan nyawa, berpisah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tetap doa doa untuk penangkal balak perlu dibacakan setiap waktu ya. Liqam satu hutubi biha atau wabail hatimah. Aku punya 5 yang mujarab dalam hidupku, kata Hasyim Asy'ari. Kedua, pertama bil Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua wal Murtada, yang kedua Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga wabnahuma, kedua putranya Hasan dan Husain, 4 lagi. Yang kelima wa Fatimah. Mereka semua hartal wabail hatimah. Mereka akan membakar, mereka akan menerkam, menerjang, menghabis, meluluh lantakan semua wabah dan penyakit yang akan menimpa. Itu salawat nanti balai dulu. Apa saja? Apa? Ketika ini penyakit nanti apa? Dah kata dia. Mun goyang domret jeung lagu terusung. Hareudang kan eksternal kan. Subhanallah. Kita mau muslimin, alhamdulillah kita bersyukur dulu, kita tampakkan wajah ceria. Awalnya harus bahagia, Pak. Lamun bersyukur teh wajahna harus bahagia, teman-teman. Tenang we. Leuweut tenang ge dibagikeun tuh hiji salam. Abdi doang tengah bagian. Hah? Ayo. Alhamdulillah. Tenang we. Bari ngaleut. Mending keneh bari ngaleut, mending keneh bari tuang, mending keneh bari ngopi di luar, mending bari ngarokok daripada ngaji bari ngomeh HP. Mun ngomeh HP otomatis konsentrasi dua, mau bisa. Nya ngadekeun ngaji, ngadekeun HP mau bisa. Tapi lamun dahar bisa bari ningali kiai tapi dahar. Beuteung seueur. Kiai ngadekeun itu. Apa gitu? Aya budak nu katingali main HP keluar. Naon awak aya di urang main HP aya di batu. Mau ngajuri kapan ngaji? Betul tidak? Makanya mending keneh teu main HP. Mending keneh keluar, ini ngaleut. Buru-buru di teu ngopi. Mau lagi kuat. Kenapa? Masuk suplemen. Ulah garing. Nah, ieu luar biasa ta. Infak 1 dirham dalam rangka pengajian, insyaallah berkahnya luar biasa. Taya kadahareun istighfarun salib. Nah kita turut nasihin kadahareun dipakai ngaji, minuman dipakai saksi ngaji, insyaallah kubah anu
saat cekak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tongnya bahwa kedaharan ka pengajian. Tongnya siapa lebih nak kudu ngaji. Lain ngaji mah kada batas setuju biasa we. Maksudnya siapa? Lo lima kalau ustaz nanti tuh kudu nak gitu. Di mana-mana kita kudu nama. Tapi ya emang biasa ya. Tergantung ke mana emang. Sifatul syar'i. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi awal belajar Quran masih dalam rangka sasi Maulid, sasi aminan dan sabar kelahiran dan kehidupan sedana Kanjeng Nabi besar Muhammad 1500 tahun yang lalu gubrak muncul lahir ke alam dunia. Anak manusia yang terlahir sudah tidak melihat dan mengenal ayahnya. Dalam kondisi zaman yang sudah carut-marut luar biasa, error, di mana-mana maksiat menjadi kebanggaan. Nu mabok teh bangga-bangga, sabaraha berat sewang, sabaraha botol sewang, numpang lobana eta numpang kerena. Zaman itu sudah zaman yang sangat luar biasa, kegelapan, zaman gelap di Quran disebut sebagai minat zulumati, penuh dengan kegelapan. Poek aturan, poek bimbingan. Gelap manusia, masyarakat yang terhormat adalah mereka yang berkuasa dan yang paling banyak uangnya. Perempuan adalah makhluk yang hina yang apabila terlahir maka akan melahirkan dampak celaka dan sial untuk keluarga. Cukup aneh. Sehingga kelahiran bayi perempuan menjadi sebuah pertanda kala atau penyakit atau kesialan kepada. Maka kira-kira hukum sanksi nage bagi ibu yang melahirkan perempuan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup mencek sunama di ruang paropes. Hidup-hidup dikubur. Termasuk putrinya Umar radhiyallahu anhu. Kata tidak salah dikubur. Hidup-hidup. Yang mau melahirkan agama mengapa? Itu peraturan luar biasa. Bagaimana zaman jahiliyah, ibu-ibu datang ke kota dagang susu nomorina orang. Tapi akhirnya aslinya beda nih. Kurang Cianjur itu nongkrong di puncak susu nomorina aki-aki. Nomorina, subhan. Kalau harus dibahas tentang begini. Nah, kondisi seperti itu lahirlah terpancar di malam kelahirannya di rumah 200 meter di Ka'bah namina Maulid Nabi di bawahnya Jabal Qubais. Eta teh upami ditarik lurus cakatna Subaikah. Subaikah teh tempat para syahid orang-orang yang ada di sekitar Mekah. Ada Subaikah, ada Ma'la. Upami Ma'la aya sekitar 1,5 kilo, 2 kiloan di Masjidil Haram ke Ma'la. Di Ma'la aya Mbah Maimun Zubair, Syekh Nawawi, Siti Khadijah Al-Kubra, orang-orang ternama Imam Rafi'i di sana rumahnya. Syekh Hatib Asy'arbasi, sesepuh Tarekat Khalidiyah Barang Sabandiyah ada di situ. Ayat di Subaikah. Nah di Maulid Nabi, mulai dari perpustakaan. Dulu Siti Aminah kaget. Kok malam Senin kasar beda amat ibu datang di waktu lahir ini. Dan dengar rasa berat. Keberat dengar rasa itu tak kamena jam yang tengah berat tu. Teriksa. Orang apa nak berenung dengan teriksa. Karena 2 bulan terus fungsi. Apa nikahnya pun belajar sekalian. Kita berenung si adik baru menikah aneh kayak segala yang mencol. Saya mencol kayak sama panas kenapa tuh? Subhan, pan bingung. Saya kita colkan bisa ditalapun pan untuk kesenangan. Masalah. Tapi memang begitu. Kayak nanti namu anu coba. Tali menggaring lainnya pakai kita ayam itu. Pokoknya aneh-aneh kan. Siti Aminah tidak demikian. Begitu malam Senin terpancar cahaya. Eta cahaya sampai nuroya talalau sana. Dina badanjina sudah awas tiap malam berpok. Dina badanjina nuroya talalau sana. Memenuhi memencari itu cahaya kafir siap dijangkil Romawi. Rasulullah di Mekah tapi tak cahayanya sadar dulu. Salah Siti Aminah ibu ayah gitu. Palawah menuju ayah namun cahaya itu datang. Bidadari surga termasuk salah satunya yang dipimpin oleh Siti Asia. Asia itu wali Allah istilah Fir'aun statusnya. Kemudian Siti Maria
Siti Maryam juga waliullah, ibunda Nabi Isa. Dan yang ketiga Siti Masitoh. Masitoh siapa? Tukang sisirna putra budak-budak kafir Fir'aun. Datang sadayana bari dibakeun, ayyuhal aminah innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairul bariyah. Wahai Aminah, innaki sebenarnya engkau qad hamalti, kau telah hamil, sebentar lagi akan lahir bi sayyidil alamin, yakni tuannya, yakni pimpinannya seluruh alam semesta, wa khairul bariyah, dan sebaik-baiknya penciptaan Allah Subhanahu arek tinggal sedang ieu baru tinggal kenapa umur 2 bulan di dalam kandungan begitu ziarah ke Abah ramahna pupus saya Abah teh pupus Mei 2 tahun Mei 2 bulan berarti namanya honeymoon di Masasi salah Siti Aminah ziarah ke Abah jadi saya Abah teh Pak jami'an diparmutkeun wa kana tulajat fi jabiri jadihi Abdul Muthalib bin Abdullah. Begitu cahaya Nabi berada di keningna Sayyid Abdullah diparmutkeun. Saur Sayyid Abdul Muthalib, ieu Abdullah rek neangan pamajikan. Awe daranda. Sebenarnya ditaksir ka Allah. Terus disebutkeun deui ku Sayyidina Abdul Muthalib ngan Abdullah mah sembarang. Abdullah rek milih pamajikan anu ngaranna Aminah eta pa upami percaya sakabeh jajira Arab budak-budak gadis diganti ngaranna jadi Aminah. Aya kitu. Bakat ku hayang kapilih jadi istrina. Saur Sayyid Abdullah teh henteu Aminah sembarang Aminah nu bakal dikawinkeun ka Abdullah teh Aminah binti Wahab kabeh bapana diganti ngaranna Wahab. Apa yang coba kuliah ganti untung tanusuk capil catatan sih murid sibuk ngapo yang tidak biasa diganti aktu tinanganan biasa tinanganan Wahab ngaran awal diganti Aminah ngaran bapak diganti Wahab akhirnya terpilihlah Siti Aminah akhirnya jatuhlah pilihan kepada Siti Aminah bin Wahab bin Jahra bin Kinanah bin Abdul mana ketemu di kilat yang mana bin Kalimah. Kaum muslimin rahimakumullah pada saat kelahiran ya hikmahnya begitu kelahiran langsung datang ya Nabi balqalbi ya khairal baraya ya lijita bil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah asa tidak mau hafal ini asli yaumul wilada kal hidayah lil hidayah kan yaumul wiladah kan hidayah hari dilahirkan Nabi ibaratkan bumi memulai lagi berputar mulai lagi peradaban mulai lagi starting awal mencekrama sampai ayat starting awal itu restart bumi setelah sekian lama hancur lantak oleh peradaban tanpa agama tanpa Tuhan tanpa beriman maka kelahiran Nabi Muhammad yaumul wiladah kal hidayah seperti permulaannya kembali pembangunan bumi tersisa. Alhamdulillah. Lil hidayah untuk apa? Petunjuk. Kenapa? Sebab kelahiran Nabi ya lijita bil haqqi rasulal hidayah. Ya li abudukeun jita kana kedatangan anjeun Muhammad bil haqqi kebenaran. Jadi kedatangan Nabi selalu diikuti dimanapun dengan kebenaran. Maka Nabi dimanapun selalu penuh dengan kebenaran. Itu bohong. Salah satunya numata benar sabda Nabi sahajama anu cinta sahajama anu mengagungkan karena kelahiran Nabi maka pasti keluar dunia dengan iman. Mudah-mudahan hari ini kita niati untuk membahas kelahiran Nabi. Mudah-mudahan supaya orang supaya diwariskan keluar dunia dengan amin ya rabbal alamin. Hari kaum muslimin rahimakumullah ramana Abdullah cek saha saur siiran Habib Syekh Asgaf mengatakan Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah
semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatil abjad kalau dia tahap, kalau dia tanya mana atau apa minimal Ustaz damping ke salawat ya untuk salawat ke ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keharusan kita untuk bersalawat kepada Nabi minimal 100 sampai salawat bahkan tinggu alus-alus. Nah, namun amal saja belum tentu diterima. Kita salat ngaco seketik mabrur fawailil musallin. Ibadah-ibadah yang belum tentu, tapi salawat pasti di Bapak salawat senajan dia diterima. 40 hiji macam keunggulan salawat. Salah satunya kelebihan salawat senajan dia ditarik di merek-merek dimenangkan jalan. Emang lebih dari ya, salatil akhirnya bagi kita di tengah. Terus ya, dipuji adalah Quran. Ayat Quran membuka cara, membuka tahu, membuka makhluk buruk, membuka dijaga. Namun salawat itu tersabiasi, dia kita kena ser amalan, namanya salawat terhatil khusus untuk mengenang gelas. Namun dia mutat sedikit demi sedikit kalimat-kalimatnya kadang-kadang menyayat. Ya Allah, Rasul Musa kita muliakan ini. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan. Kenapa? Kapan mana kapan lagi? Tahun gajah dilahirkan. Mana tuh? Yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui harimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Perhatikan, rahatil akhir. Pada kita diam-diaman aja. Ya udah berarti you can be end. Ampun. Biasanya penting ya. Rohatil anjar tasnu bilayalil maulidi wa barikum nuri yabdu lewat ma'adil ahmadi wa barikum nuri yabdu bil ma'adil ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Rohatil sekali ya. Bilayalil maulidi wa barikum nuri yabdu bi ma'adil ahmadi wa barikum nuri yabdu bi ma'adil ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Alhamdulillah. Ketika kita mengulas ucapan kisah itu, maka pahalanya luar biasa. Kenapa? Sebab dulu pernah terjadi pada tahun ke-500 setelah Nabi wafat, umat Islam kembali mundur secara total, mundur secara luar biasa. Orang-orang terjebak dalam perdebatan. Baru orang disebut beragama langsung terjebak, bukan amal. Menderbatan pasal beda-beda apa harus paham. Tapi beda jangan ini apa ada. Iya ada itu salah, iya ada ya salah. Itu benar. Pada saat kemunduran seperti itu, datanglah seorang sultan yang alim bijaksana, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau melihat kalau begini terus umat, maka Islam akan mundur pada perang salib nanti, Konstantinopel. Kalau Konstantinopel dimenangkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka Muslim tidak akan
sanalah mulai beliau mengumumkan siapa yang bisa menulis, siapa pemenang Nobel penulisan sejarah Nabi, maka dirayakan Maulidah. Kira-kira Maulidah lagi sapi 1.000 ekor, kambing 10.000 ekor, ayam 100.000 ekor. Akan tuh kalau baru aku ini kan no, semuanya diadakan. Untuk apa? Untuk menyemangati supaya kemudian Islam melihat kembali sejarah Nabi yang mulia seperti apa awal Rasulullah berkhidmat, awal Rasulullah berisalah. Orang para sahabat antum benar-benar itu salah. Mana masalah KPG tayyib pendapat itu terjebak dalam perdebatan yang tidak pernah berhenti. Akhirnya orang melihat ini kekurangan, kita serang, rapuh. Pada saat itu sholat lebih bangkit untuk kemudian mengadakan maulid besar-besaran. Dipentaskan, diadukan KPKI, ahli sejarah, muncullah 3 pemenang. Pertama, Syekh Ahmad Al-Barjadi. Bisa dibaca Abdullah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pemenang pertama. Yang kedua, Syekh Nuruddin Ad-Dibai. Debat. Ada. Terus Al-Azhar. Itu adalah kisah-kisah Nabi yang kemudian diangkat ke permukaan, dibacakan, orang kembali mengingat, malu sama Rasulullah ini berantakan depan. Nu benar mah Rasulullah kurang benar itu salah. Akhirnya umat muslim terkotak-kotak. Pada saat itu bangkitlah seorang lebih untuk mempersatukan kembali umat Nabi Muhammad. Dia ingat sia ibadah kalian ke madhab mana ibadah kalian ke jangan golongan mana ibadah ke Allah. Tugas kesahat di kangge Nabi Muhammad. Tak afdalul Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Mustatirul baydul barakati ala ma'ana lahu aulad. Musanni bihamdil mawadil sarimatun aliyah. Mumtati amina syukra jamil maqaya. Usali mu'anul mawsud bitaqadul awaliyah. Al-muntaqil bil zurul karimati wal jibal. وأستعين بالله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتر اللهم قبله كريم بالعرب شديد من صلاة وتسليم. Ramai di masjid maghrib, cuman sayangnya bapak-bapak nusa kayak teman saya berjanji di masjid, tanya hatinya, mata datang golongan. Dan tengah hati padahal mau dihatikan karena sejarah. Abdi ngawitan nuas kana ieu karangan Syahman Al-Barjadi penyebab dengan Allah. Anu Allah teh maha pemasihan, maha agung. Dibacakan kelas tadi abdi di awal. Ngan diarahkeun jadi disieurkeun deui. Meus diarahkeun disieurkeun pacik-pacik teh. Cari sini tengah hati. Dan mah bahasa Arab tertutup di lagu lakukan berlama intinya Nabi Muhammad teh ieu cing emu nu tadi Abdullah nami ayahnya ibu nanti Siti Aminah dibarkeun di Mekah kini baheula samenan Siti Aminah disaru wa babana kacatu ningal cahaya bening ngempur di bumi ngagulung mancur bener babat kaya papateran oh dikenging nyepitan salsa dikenging nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan ngajak ngartikeun eta abdi dulu abdi jatil ngarah naon ngarah tegas nu madeni ngarah mengungkap sejarah kelahiran Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi ayeuna mah sila nyata kaganti panas. Masa nggak apa-apa. Hari ini kita naon sekarang, bukan? Tapi jangan lupa identitas kita. Jangan lupa nabi kita. Dengan naon lagu reklam, kajian nama rekop, RNB sudah dangdut, petah dengan ID sama. Tapi jangan lupa kita punya stiker yang luar biasa.
sihir yang menghantarkan kita kepada kenikmatan batin. Sebabnya kata, kebutuhan kita itu sebetulnya dua, itu jauh. Di dunia itu kita cuma mengajar kebutuhan dua, kebutuhan fisik jasmani, kebutuhan batin rohani. Kamana meni gesok, reka mana hayang duit, kebutuhan fisik. Reka mana hayang gawe karena non makan, kebutuhan fisik. Tapi lamun ngaji, lamun ibadah, lamun salat, sedekah, zakat, silaturahmi, zikir, itu kebutuhan rohani. Bapak sok pintar di acara-acara begitu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengarkan santapan rohani kita. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh tausiah oleh guru kita yang Ustaz Taryat Abdul Rahman. Betul tidak? Ngomongnya naon? Santapan. Mereka tahu kalau rohani pun butuh makanan. Mereka tahu kalau hati pun rohani butuh suplemen, butuh vitamin. Sama dengan tubuh. Omong orang Bogor malah dengan duit. Berarti kita keren ya. Ya, ini Pak, kebutuhan zahir dengan makanan, kebutuhan batin, kebutuhan batin dengan ibadah. Jangan pernah melupakan kebutuhan batin. Bapak akan guncang sekaya apapun. Siapapun orang akan guncang hidupnya kalau rohaninya tidak dipenuhi dengan kebutuhan makanan, minumannya, suplemen, apapun yang ada dalam batin adalah dalam bentuk ibadah. Karena rupa gaib butuhnya kamu kan gaib. Ai jasad fisik madogir butuhnya kan material, tamu, vitamin, baju, kue, minum, jadi ada minum apa? Kalau batin bukan itu. Batin mah butuhnya tenang di lingkungan kita batak kemana? Katutupan. Mungkin sangatnya buru-buru balik. Kalau susah melaksanakan ibadah, buru-buru deketan kiai, buru-buru deketan tempat-tempat ibadah. Karena di situ kita benar-benar suplemen, cas, HP lama lopet dipaksakan, terus dipaksakan, hang, rusak, mati tetap. Daripada mati, ayat jangan menghirup dan kesiga maaf, mending buru-buru cas. Di mana? Kudzikir, pengamal, bahagia melaksanakan ibadah. Saya kata orang behato, karena nggak ini, nggak kali nggak jelas. Sudah kan? Maka Allah ini sadana, masa besar, konten tersebut. Allahumma